Luar biasa. Selanjutnya dipersilakan kepada penguji kedua yang mulia Dr. Haji Nurman Said Tema untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Waktu juga 7 menit. Silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan pimpinan sidang Bapak Wakil Direktur Pak Sarjana, yang saya muliakan penguji eksternal, yang saya muliakan juga Bapak Komite Promotor, dan kolega saya penguji yang saya hormati, hadirin sekalian yang saya hormati juga. Pertama, selamat saudara Sulfan. Yes, sir. Karena ini ujian, jadi kita mau tahu apakah betul-betul Sulfan ini layak untuk dipromosikan menjadi doktor. Kalau kita berbicara ini secara filosofis ya, martabat 7 ini bisa kita pahami sebagai suatu konsep terkait dengan realitas atau wujud, dan lebih spesifik lagi itu terkait dengan kosmologi. Bagaimana alam bermula, apa yang dulu ada, lalu kemudian berproses sampai ke kita. Bagaimana saudara menjelaskan martabat 7 terhadap alam ini, termasuk manusia? Baik dari tingkatan ya, martabat 7 itu sendiri yang menjelaskan 7 tingkatan. Artinya martabat 7 ini adalah hierarki atau kosmogoni yang kaitan dengan 7 tingkatan. Yang pertama itu dengan ahadiyah. Ahadiyah itu artinya Allah itu zat yang tak terdefinisi, tak terbilang, tak terganti. Artinya ahadiyah, ahad artinya satu. Allah itu tidak berbilang, tidak dua, tapi ahad satu. Nah, ini berbicara tentang ahadiyah. Sedangkan wahda, ya, bagaimana posisinya atau kaitannya dengan alam termasuk kita? Dia kan tidak berdiri sendiri. Artinya keberadaannya itu kemudian melahirkan ada yang lain, sampai kita pun juga ada. Dengan kata lain, ini sebetulnya berpandangan bahwa alam ini bukan terjadi dari tidak ada menjadi ada. Tidak sejalan dengan pandangan creatio ex nihilo, melainkan sudah ada pre-existence, lalu kemudian berproses melahirkan wujud-wujud yang lain. Bisa dijelaskan apa maksudnya? Baik. Tentang alam itu sendiri ya, berbicara tentang selanjutnya alam arwah, alam mitsal atau alam majsam. Ini dia menjelaskan tentang artinya bersifat makhluk. Artinya makhluknya dia memiliki kehancuran. Jadi walaupun dia hidup di alam, tapi dia bersifat makhluk. Baik, saudara sebetulnya mengutip sebuah hadis atau sebuah riwayat, kalau tidak mengatakan hadis. Kuntu kandan mahfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa wa bi arafuni. Ada dalam disertasi. Bisa Anda jelaskan kaitannya dengan ahadiyat yang la ta'ayun tadi itu, atau martabat tanzih itu? Ya, jadi martabat yang paling tinggi adalah martabat ketiga, itu ahadiyah wahdahiyah. Artinya la ta'ayun, artinya akal tidak bisa jangkau. Nah, menurut Sultan Idris Kemudi, Sultan ke-29 yang berbicara bahwa ada dengan sendirinya. Jadi dia tidak dicipta, tapi ada semulanya ada. Ini dan maksud dengan martabat yang tertinggi, artinya martabat Tuhan. Nah, jadi martabat yang paling tinggi adalah martabat ahadiyah wahidiyah. Ini adalah dari para Sultan ke-29 itu mengatakan la ta'ayun tidak bisa jangkau oleh panca indera manusia. Jadi dia ada, tapi mulanya ada. Seperti itu. Saya rasa cukup. Saya kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak yang mulia Dr. Haji Nurman Said. Selanjutnya dipersilakan kepada yang mulia Profesor Dr. Muhammad Shalih Tajuddin untuk mengajukan pertanyaan. Waktu dialog 7 menit. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang yang saya hormati, Bapak penguji eksternal, saya hormati Dewan Promotor dan
Bukit yang saya hormati, dan pada seluruh bapak-bapak ibu yang hadir mensupport saudara Sultan pada hari ini yang saya hormati, dan terkhusus kepada saudara Sultan yang sudah sampai kepada penjam ini ya, kita yang mungkin saya yang paling banyak berinteraksi dengan saudara. Alhamdulillah kita sama-sama dari seluruh jurusan yang sama. Baik, di dalam disertasi saudara di kesimpulan pertama itu menjelaskan tentang model kepemimpinan di kerajaan Buton yang memadukan ini aspek ukhrawi dengan duniawi. Ini saya kira sesuai dengan surah Al-Qasas ayat 77 ya. Jadi pertanyaan saya itu adalah coba jelaskan bagaimana model implementasi kepemimpinan itu di dalam Kesultanan Buton dengan memadukan tadi antara akhirat dengan dunia. Silakan. Baik. Surah Al-Qasas menjelaskan atau yang berbunyi ayat 77. Wa bitaghi fi ma ataqallahu darul akhir wa tansaka fid dunya. Artinya ketika Allah berbicara dalam Quran Al-Qasas itu sendiri yang menjelaskan tentang bagaimana yang dilakukan tentang kehidupan ada dalam kehidupan akhirat, ada juga kehidupan dunia. Jadi artinya bahwa di Buton kepemimpinan didasari pada tasawuf martabat 7. Jadi tasawuf di Buton dia tidak hanya berbicara tentang sunatullah, artinya berbicara tentang Allah, tapi tasawuf di Buton itu kepemimpinan didasari pada kepemimpinan Nabi dan sahabat. Ini ada kaitannya dengan ayat ini bahwa martabat 7 itu bukan hablum minallah, tapi bukan, ada juga hablum minannasnya. Jadi ada juga sosial, dia berbicara tentang sosial, ada juga politik. Inilah uniknya tasawuf di Buton. Seperti itu, Prof. Baik, coba jelaskan bagaimana implementasi struktur pemerintahan martabat 7 itu bagaimana. Kalau kan dalam masyarakat Bugis Makassar itu ada yang dikenal dengan sistem pengadaran. Jadi ada 4 tipe pengadaran. Kemudian setelah masuk Islam maka cukup 5. Dan yang ini masuk dalam struktur pemerintahan yang Islam yang disebutnya sistem syarak, yang dimana diketuai oleh seorang mufti yang disebut dengan kadhi. Di dalam struktur pemerintahan di implementasi itu di Buton bagaimana pada masa kerajaan itu? Baik, seperti ya, yang dibilang Prof, bahwa di Buton itu berdasarkan kepemimpinan itu yang pertama itu adalah sultan. Jadi sultan ini adalah sebagai pemimpin yang sejati. Kalau dikatakan di Malaysia itu seperti mufti, tapi kalau di Buton itu dia sebagai kerajaan itu ada sultan. Jadi sultan itu yang utama. Jadi sultan itu adalah melahirkan dimensi lain. Jadi sultan itu sendiri juga berfungsi sebagai kadhi, begitu. Yes. Agak berbeda di sini ya. Jadi kalau di selatan itu kadhi itu dia tersendiri di bawah raja. Dia punya dia sebagai pemimpin agama. Baik, ini ada di dalam disertasi saudara-saudara bahwa ada suatu kepercayaan dulu, kalau tidak salah apa namanya, binci kulit. Ya. Itu sudah ada sebelumnya, kemudian masuk martabat 7 itu kemudian terintegrasi. Jadi bagaimana model integrasinya itu dan bagaimana setelah pasca integrasi diterapkan di Buton? Baik, dalam falsafah binci kuli, artinya apa dalam Buton sendiri? Artinya saling mencubit kulit. Binci kuli itu saling mencubit kulit. Artinya dengan dikatakan bahasa Bolio, pemaika, pemamasyaka, pengkatakan. Artinya saling menghormati. Artinya jangan saling menyakiti. Saling hormati, jangan saling menyakiti. Artinya apa? Dia berbicara ada nilai integrasinya karena ada namanya nilai diambil dari tasawuf martabat itu sendiri. Nah, inilah yang dimaksud dengan binci kulit. Baik, terakhir ini dikaitkan dengan kondisi dewasa ini, bagaimana implementasi martabat 7 dalam pemerintahan sekarang yang sudah pasca kerja. Baik, Prof. Bahwa kondisi sekarang ini pada masa kepemimpinan Sultan sekarang di Buton ini hanya dia melambangkan kultur budaya saja, karena sudah beralih pasca NKRI. Ini yang dimaksud dia pasca sekarang tentang kepemimpinan.
karena sudah pernah menangkari. Terima kasih Pak Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.